Jadikanlah diri kita untuk selalu berkelas dengan menghindari semua perbuatan yang tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Umur bertambah tuh ditandai dengan pertama kontak handphone yang isinya kang galon, kang sayur ya kan. Atau pikiran yang tidak lagi ada tugas apa ya, ada PR apa ya, tidak, tapi makan apa, makan apa, makan apa hari ini gitu ya. Kayak keluarga tuh, wah kita makan apa lagi nih? Karena memang mengatur budget makanan supaya nggak kebablasan itu nggak mudah. Restoran aja itu ganti menu sebulan sekali belum tentu ya. Tapi ibu itu setiap hari. Mana kadang-kadang ada yang nggak doyan A, nggak doyan B, saingan sama tukang jajan. Tapi nggak tahu kenapa ya, emang Bunda ngerasa sih sekarang tuh level kebahagiaan jauh lebih meningkat. Orang juga lebih gampang stres, lebih gampang menyerah gitu. Bukan masalah keimanannya ya, mungkin pola didik atau misalnya pola lingkungan dan media ini kalau kita nggak pinter-pinter menjadi bumerang tersendiri sih. Ibu bisa langsung stres ketika tiba-tiba dia habis capek ya kan, salah scrolling ya, yang FYP bukan ceramah tentang lelah yang dicintai Allah. Salah satunya adalah lelah mencari nafkah, lelah mengurus keluarga, tapi yang FYP adalah ibu rumah tangga 24 jam gak pernah berhenti lah, lelah segala macam itu akan menambah lelah tersendiri. Nah, level kebahagiaan sekarang juga meningkat. Kalau dulu kayak waktu Bun Ai kecil, Bun Ai inget deh, setiap hari tuh cuman kayak nanya, "Mah udah masak belum?" Bukan nanya, "Mah masak apa?" gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita itu hebat di setiap zamannya. Oke, jadi hari ini Bunda mau sharing untuk mengatur budget meal plan agar teman-teman tidak kebablasan. Yang pertama adalah memahami budget makan adalah budget yang paling menguras biaya di keluarga Bun Ai sendiri. Kalau teman-teman setuju atau enggak, boleh sharing di kolom komen. Jadi budget makanan adalah budget yang memang paling menguras biaya dari income kita gitu. Kalau ada yang komen hari ini, hutang Bunda yang paling menguras biaya, iya sih benar. Tapi hutang itu kan ada batasnya. Kalau makan kan itu selalu dibutuhkan ya. Jadi harus pintar-pintar. Dan kalau hutang tuh masih kelihatan, misalnya ngutang rumah kelihatan rumahnya. Kalau makan kan habis dimakan selesai deh. Besoknya udah mikir lagi, baru kelar makan udah mikir lagi besok makan apa. Nah, apalagi yang bikin menguras biaya itu kadang satu, selera yang berbeda ya, nggak kayak Indomie selera aku gitu, enggak ya, seleranya beda-beda. Yang kedua, keahlian dalam mengelola masakan, kan nggak semua orang punya keahlian itu. Jadi kadang kok beda ya rasanya sama resto A, atau kok beda ya rasanya kalau mama yang buat sama kita yang buat. Nah itu kan keahlian. Dan selanjutnya adalah kepribadian. Ada orang yang memang seorang ibu tuh nggak mesti sempurna teman-teman. Ada yang dia memang senangnya dimasak, jadi senang masak tapi mungkin nggak pandai urus rumah, nggak pandai bebenah. Ada ibu-ibu senangnya bebenah, nggak terlalu senang masak. Jadi kepribadian tuh berpengaruh sekali. Atau ada ibu-ibu yang lebih senangnya untuk berkarya, kreatif, atau misalnya cari uang. Nah, tapi kembali lagi semuanya harus sesuai dengan kondisi, bukan ego diri, dicatat. Jangan sambil ini ya emosi nyatetnya ya, harus sambil senyum ya. Oke, kenapa bisa terjadi? Karena semua dipengaruhi oleh yang pertama, kultur budaya. Ada budaya A yang kalau makan nasi, sayur asem, ikan asin cukup tuh, Bun Ai banget tuh ya. Ada juga budaya yang kalau makan tahu tempe tuh belum lauk gitu, harus ada ikan ayam. Nah, atau trauma masa lalu, dulu tuh mau beli ayam susah banget, sehingga sekarang kayak balas dendam karena ngerasa punya uang sendiri. Atau pola didik yang emang udah dibiasain sama ibunya, kalau makan pagi harus A, terus makan siang harus anget. Nah itu berpengaruh banget buat kebiasaan makan di dalam keluarga. Gimana sampai menit keempat ini ada setuju-setujunya nggak? Minimal dikit gitu sama Bun Ai. Boleh ya tulis di kolom komen. Oke, untuk menghadapi itu gimana Bun Ai? Yang kedua adalah menentukan nominal target serealistis mungkin dan memecahnya sesuai step.
Jadi buat kamu yang selalu saja gagal untuk budgeting mingguan kalau food prep, selalu aja ada sisanya, baru 3 hari masak, 4 harinya jajan. Nah, usahakan jangan food prep 1 minggu. Bunda pernah bilang ya, tidak semua tips hemat itu bisa menjadi hemat untuk keluarga kita. Harus tahu dulu, kenali betul-betul diri kita, kenali betul-betul masalahnya, baru nanti kita fokus sama solusinya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang food prep 3 hari bosen, terus tiba-tiba nyetoknya toge tapi FYP-nya kangkung, terus jadi pengen masak kangkung. Nah, mendingan pakai food prep yang 3 harian. Kalau yang memang orangnya nggak bosenan, terus memang dibiasakan sama keluarga makan apa aja, boleh langsung 10 hari, 2 minggu itu boleh. Nah, yang ketiga, ini saran dari Bun Ai, pemula itu bisa memecah sesuai dengan lorong sementara. Kalau ini sih Bun Ai sharing berdasarkan psikologinya aja ya. Kadang-kadang tuh kalau kita udah bikin kayak dari 1 opor ayam plus bakwan jagung, dari 2 capcay plus fuyung hai. Tiba-tiba di dari 2 tuh kita nggak dapat bahan-bahan untuk bikin capcay atau fuyung hai. Itu kita langsung belanja. Males masak, udah deh nggak usah masak hari ini. Dari 3 dan dari ke-7 itu bener-bener takdir Allah kadang-kadang ya. Bener-bener kayak nggak mau masak lagi selanjutnya. Itu malah bikin stres. Atau misalnya nih kita udah food prep gitu. Terus tiba-tiba di hari ketiga kita kesiangan. Yang tadinya kita berharap masaknya bisa rendang, tapi kesiangan kan nggak mungkin kalau masak rendang. Pasti butuh waktu lebih lambat. Ujung-ujungnya kita harus masak tumis-tumisan. Kalau bikinnya day 1, day 2, day 3 kita akan lebih stres teman-teman. Jadi kalau pemula, saran dari Bun Ai bisa pisahkan dulu sesuai lorong. Contoh nih, misalnya proteinnya apa aja? Oh, ada ayam kecap, pepes tahu, ikan goreng. Yang kedua sayurnya apa nih? Bayam, asem, lodeh, tumis-tumisan. Cemilan, kacang hijau, puding, bubur sumsum, terus cireng, rujak. Pokoknya pisahin sesuai dengan lorong-lorongnya dulu. Nanti setiap yang udah dimasak itu dicoret, jadi nggak lebih stres. Karena jujur Bun Ai awal-awal juga gitu, bahkan sampai sekarang juga gitu. Kadang udah bikin meal plan, terus buru-buru, Zuarnya bangun lah, segala macam gitu. Ujung-ujungnya kayak ganti menu. Udah diniatin buat bikin ayam cili padi itu kayaknya ribet banget ya. Ya udah ganti aja menunya jadi ayam ini. Pokoknya kalau dibikin kayak gini sih menurut Bunda jauh lebih santai ya. Oke, sebelum lanjut videonya Bunda mengucapkan terima kasih dulu untuk yang selalu bergabung di channel sederhana ini. Mohon maaf sekali kalau channel ini tuh banyak kekurangannya. Terus teman-teman bosen, Bunda minta maaf banget ya. Nah, kalau yang punya tips atau misalnya pengen dibikinin konten apa, pertanyaan boleh banget langsung tulis di kolom komen. Bunda emang gak bisa balas satu-satu, tapi barokallah setiap komentar teman-teman itu selalu Bun Ai baca. Kadang-kadang mau balas tuh susah banget ngetiknya karena memang sambil megangin si baby Ezwar. Oke, selanjutnya yang keempat adalah membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan usahakan punya meal plan sesuai setelah diskusi. Kalau nggak bisa diskusi gimana Bun Ai? Minimal teman-teman reminder gitu. Ingat-ingat kira-kira suami saya tuh senangnya apa ya, anak-anak senangnya apa. Jadi bisa disiasatin. Kayak Bun Ai sama Rafa itu tim yang pedas. Bima, Agni, ayahnya itu nggak pedas. Jadi nyiasatinnya gimana? Selang-seling. Jadi kalau udah lauknya kesukaan Bima, Bunda bisa nih sayurnya agak pedas. Kalau sayurnya Bima boleh nih lauknya agak pedas. Tapi di sayur tetap ada protein untuk Bima dan Agni. Atau bisa juga sih paginya kesukaan Rafa, siangnya kesukaan Bima. Nah itu bisa sih disiasatin. Jadi pintar-pintar kita aja teman-teman. Karena kan kita ini sudah terlatih sekian tahun. Tapi kalau yang baru rumah tangga setahun 2 tahun itu pastilah ada proses untuk pengenalan. Kalau mungkin di atas 10 tahun udah tahu nih, oh si suami gak suka A. Tapi kadang-kadang itu juga bisa berubah. Karena apa? Faktor usia. Biasanya suka santan, sekarang jangan pakai santan ya kalau masak, gak enak soalnya habis makan santan. Oke. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, di awal belanja usahakan maksimal 80% dari anggaran. Salah satu menurut Bun Ai yang membuat over budget itu adalah ketika teman-teman termanipulatif sama anggarannya sendiri. Contoh, punya anggaran sayur 250.000, belanja ke pasar 235, itu langsung ngerasa
Oke, cukup nih. Padahal 1 minggu ke depan kita nggak pernah tahu nih, apakah ada belanja-belanja harian yang dibutuhkan. Jadi salah satunya adalah membelanjakan maksimal di 50% untuk anggarannya supaya nggak over budget. Yang keenam adalah menghipnotis alam bawah sadar untuk memiliki semangat. Ini yang masih Bun Ai terapkan. Karena jujur Bun Ai pribadi juga kadang-kadang bahasa mamah tuh anggot-anggotan. Kadang rajin banget, wabil khusus weekend ya. Tapi kalau weekday Bun Ai usahain banget selalu bawa bekal anak-anak, pak suami juga, di rumah juga makan masakan Bun Ai itu selalu. Tapi kalau weekend itu Bun Ai kadang-kadang ya gitu, up and down. Tapi lagi berusaha untuk menghipnotis terus alam bawah sadar supaya memiliki semangat untuk memasak. Selanjutnya adalah yang terakhir, usahakan sisa anggaran dipisahkan dulu sementara. Jangan langsung ditabung. Please banget yang nabung tuh jangan buru-buru banget. Santai aja, nikmati tabungannya. Selalu afirmasi diri bahwa tabungan ini hanya jembatan, bukan tuan. Jadi kalau nggak bisa nabung itu bukan sebuah kesalahan. Oke, untuk video 3 kesalahan menabung gak pernah kembung, Bun Ai bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.